Kita awali diskusi kita dan mungkin saya langsung ke tokoh yang di depan dari Pak Sarim, Bu Inga dulu. Atau yang lebih akrab dikenal dengan Tipa Sisa. Selamat juga terpilih jadi anggota DPD. Jadi ini mau jadi anggota DPD, lanjut di DPD atau tetap mau jadi gubernur melihat perolehan suara kemarin? Silakan Tipa Sisa. Baik, terima kasih. Surprise saya yang pertama nih. Ya. Senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bang Hadi, para senior, para akademisi, rekan-rekan dari sahabat sejawat partai politik, para pakar, Presiden BEM, koordinator, hadirin sekalian, juga dari penyelenggara, Sekretariat KPU Provinsi, dari Bawaslu Bonebolango, Bang Hadi, sama sekali tidak ada keraguan, final DPD dan rakyat telah memberikan mandat. Ya, saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini, walaupun sebelumnya saya sudah lakukan, terima kasih, apresiasi, penghargaan yang tulus dan tidak mudah mengkhianatinya. Jadi saya on the right track, insya Allah menjadi salah satu perwakilan di DPD nanti, insya Allah. Tapi begitu kuat juga harus memasangkan Pak Sarip, ada yang menyebut dengan Ibu Ida atau mungkin dengan Pak Tony. Ya. Menanggapi itu bagaimana? Jauh mungkin Pohuwato, informasinya belum sampai di Pohuwato. Iya. Ya. Saya ketemu Pak Tony di sini, belum ketemu di Pohuwato, abang saya. Baik, bagaimana tanggapan Pak Sisa soal pileg kemarin? Karena itu juga akan menjadi gambaran mungkin pelaksanaan pilkada. Katanya money politik luar biasa. Ya. Baik, ini kesempatan yang baik ya. Forum yang sangat luar biasa. Yang pasti baik dari election to election atau dari pemilu ke pemilu, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai permasalahan ya, permasalahan baik secara dari tahapan penyelenggaraan, baik juga dari kompetitor, terus voters, pemilih, selalu muncul beragam permasalahan. Nah, hari ini topik yang menarik adalah antara moral dan modal. Luar biasa, Bang Hadi menemukan satu topik yang sangat update dan itu baru dirasakan kemarin. Contoh, saya baru tahu gitu, terkait dengan atensi dari calon-calon tertentu, lantas betapa dia atau calon-calon tertentu memobilisasi segala potensi yang dia miliki. Bahkan ada pokir, ada sebutan-sebutan tertentu. Lantas tidak berbanding lurus dengan hasil capaian atau ekspektasi yang bersangkutan terhadap realisasi dukungan suara. Nah, tentu saya sendiri, jujur saya harus katakan ada satu keprihatinan yang sangat besar. Dan saya harus jujur, apakah karena saya politisi, saya menjadi bagian yang melakoninya atau tidak? Kita harus fair. Kalau di politik kita mengikuti sebuah kontestasi,
bohong kalau kita tidak mengeluarkan Modal. biaya atau modal. Tetapi sungguh sangat berbeda antara money politik dan cost politik. Ya. Itu dua hal yang sangat berbeda secara mendasar. Nah, selama ini saya mengikuti election, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan, rakyat masih memberikan kepercayaan dan dukungan. Saya lebih menitikberatkan pada aktivitas kegiatan politik yang berkonsekuensi pada cost politik ketimbang money politik. Tapi godaan untuk melakukan kaitan dengan money politik saat ini luar biasa. Seakan kita yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh diperhadapkan oleh kita ambigu, kita bahkan tidak percaya diri. Ya. Haruskah kita melakukan hal yang sama? Dan kalau itu kita lakukan, sama halnya kita mengantarkan satu demokrasi yang kelam, yang sungguh tidak mendidik. Dan insya Allah saya konsisten dengan apa yang saya sampaikan. 3 bulan sebelum perhelatan, saya kumpulkan tim saya sampaikan, jangan kita berbicara tentang serangan fajar, jangan kita berbicara tentang apa yang harus disiapkan untuk membeli suara. Final tidak ada itu, kita lebih baik mengcover lebih banyak titik untuk silaturahmi dan kita berdiskusi dengan masyarakat pemilih. Itu yang saya lakukan. Ya, mungkin di DPD karena mungkin wilayahnya yang luas, persaingannya juga sedikit. Tapi kemarin waktu 2 kali pilkada bagaimana pengalamannya? Ya sama. Saya berani pertanggungjawabkan saya secara pribadi. Yang tidak bisa saya kontrol adalah pihak-pihak yang turut membersamai perjuangan saya. Yang mereka mengambil inisiatif sendiri, didorong oleh kekhawatiran yang berlebihan. Politik hari ini kan sudah bisa diukur, Bang Adi. Sudah bisa diestimasi, sudah bisa. Ya. Dan kita pun bisa menakar kapasitas kita, kompetitor kita atau lawan kita, dan sejauh mana responsibility dan dukungan voters terhadap kita. Itu bisa diukur. Selama saya memimpin partai, tadi karena saya disebut sebagai politisi Partai Golkar, saya selalu mendekatkan pada riset, survei dan berbagai kegiatan yang dibantu oleh para konsultan dan akademisi. Itu yang saya lakukan. Jadi lebih menawarkan program ya? Ya, kurang. Bagaimana cara menghadapi? Lain saya lebih dekat maka lebih peduli. Oh ya. Ya. Kalau kita tidak dekat dengan masyarakat, maka masyarakat akan menghitung kita. Jangan salah ya, kita kadang kalau berhitung secara pragmatis, masyarakat pemilih juga lebih pragmatis. Ya. Bang Hadi ini tidak bicara saja, mohon maaf saya tambah. Ya. Saya bupati 2 periode. Saya kaget ketika ada perubahan peraturan pemerintah kaitan dengan pengisian aparatur pemerintah desa, termasuk di dalamnya itu BPD, kepala urusan, kepala dusun. Itu mekanismenya, tata cara pengisiannya itu dipilih oleh rakyat. Mari bayangkan di satu desa ketika ada 9 anggota DPD yang dipilih oleh rakyat. Apa yang terjadi, Bang Adi? Sampai dengan pemilihan badan permusyawaratan desa itu terjadi praktek seperti itu. Sampai di lini terbawah. Ini kalau kita benarkan, kita diam sama halnya dengan kita benarkan, maka sangat menarik dan luar biasa Memosa Bang Adi mengangkat isu ini. Tidak hanya karena kita diperhadapkan oleh event besar, pilkada serentak di Provinsi Gorontalo bahkan di Indonesia, tetapi saya sarankan harus ini continuous. Ya. Akan ada forum lebih lanjut dari ini membicarakan hal yang lebih detail
ya semua orang pasti akan menyatakan ya orang pemerhati demokrasi dan memiliki sikap yang jelas terhadap demokrasi. Kalau sesuatu itu sudah diukur dengan wanipiro, dengan uang, maka Bang Herman, para pemikir-pemikir, para mereka yang memiliki visi yang baik ke depan tetapi tidak didukung oleh kekuatan finance, maka itu minggir. Sambil ngejok saya katakan, kalau orang mau jadi sesuatu karena dipilih oleh rakyat, dia harus punya uang syaratnya, maka mohon maaf saya tidak sara, tidak. Di daerah saya itu kita plural, kita heterogen, kita hidup damai, harmoni. Maka kalau misalnya modalnya harus ada uang, maka terus aba di sana yang punya uang yang banyak itu, mereka mungkin saja bisa jadi sesuatu, bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, bisa jadi apa. Kalau pendekatannya uang. Dan itu alamatnya adalah kehancuran sebuah demokrasi. Kita ingin selamatkan Gorontalo lewat pertemuan ini dan saya harapkan ini continuous. Terima kasih Bapak.